يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي أمرنا بالشكر والدين والإحسان إليهما. والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربي زدني علما وارزقني فهما وزدني هدى آمين آمين يا رب العالمين. Para jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita menimba ilmu, berdiskusi bersama, yang mana tempat atau keadaan seperti inilah yang kemudian menjadi arena kita untuk mengecas kembali iman kita, kemudian ilmu kita, refresh kembali apa yang sudah kita dapatkan, yang mungkin sehari-hari ya kita berkecimpung di rutinitas yang sama, tapi belum ada atau mungkin ilmu yang kita dapatkan itu tidak dapat kita serap fokus gitu. Karena menurut studi kita itu bisa mendapatkan informasi yang kalau orang dulu itu dapat informasi itu 100 tahun baru seperti kita yang mau coba. Tapi kenapa kita nggak ada yang brilian dalam segala hal? Karena kita nggak fokus. Ya, setelah kita mengerjakan ini, kita ngerjakan yang lain, sehingga kita nggak fokus. Jadi scrolling sosial media, scrolling informasi secara umum di media online yang terdapat di handphone kita, semua kita dapatkan tapi kita nggak fokus. Nah, maka sejarah kita berdiskusi bersama, mengecas kembali ilmu-ilmu yang mungkin pernah kita dapatkan tapi mungkin kita lewatkan begitu saja. Saya lupa terakhir kan jadi bulan yang lalu gitu ya. Dan saya lupa apa terakhir semua sih. Yang pasti yang baru di awal-awal tadi untuk refresh kembali, sejenak saya akan refresh yang mungkin pernah kita sampaikan tapi belum ada beberapa orang yang belum hadir atau mungkin sebenarnya banyak yang tidak belum hadir, maka coba kita refresh. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah dan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, ini saya kasih satu hal yang kemudian bisa kita jadikan patokan kalau kita itu menilai satu transaksi. Jadi kita bisa menilai nih, teman-teman dan semua bisa menilai satu transaksi kita itu halal atau haram itu seperti apa. Ini disurvey dulu ya, di apa permukaan dulu. Kalau mau lebih deep lagi, maka kita harus konsultasi. Makanya banyak orang yang buka konsultasi syariah, konsultan ya, sebagai konsultan mereka itu lebih deep lagi. Tapi kalau kita mau secara umum di permukaan, ya ini ada kitab Taisirul Ahlam. Salah satu kitab hadis terkemuka dan teman-teman bisa cari nanti di PDF yang mungkin sekarang setahu saya belum ada artinya, itu saya belum terjemahannya. Nah, pengarang kitab Taisirul Ahlam mengatakan oleh hasil anal muamalat dan muharramah tarji'u ila thawabil atau muamalat al-adiyah. Intinya beliau saya ambil inti saya. Intinya muamalah atau transaksi yang diharamkan itu kembali ke 3 tawabil atau 3 ukuran. Nah, singkatnya kita persingkat dengan kalau kita sholat antara asar dan isya itu apa namanya? Sholat maghrib ya. Cuman kali ini maghribnya bukan sebagai sholat tapi sebagai singkatan. Maisir, gharar, riba. Nah, ini tidak mendiskreditkan satu sholat tapi ini memudahkan mengingat kita dalam memberikan penilaian pada satu transaksi. Jadi kalau penilaian kita sama satu transaksi, baru permukaan yang surface itu ya
mudah untuk kita bisa menilainya. Tapi kalau mau deep lagi harus pakai konsultan syariah. Ya. Yang pertama riba ya. Riba itu kita tahu ada riba fadl, riba nasi'ah. Gampangnya kalau orang minjemin uang, ya, kalau dilebihin itu riba. Gampangnya kalau kita tuker emas dengan emas itu harus sama, ya, yadan biyadin, mathalan bimithlim, harus sesuai. Ya, nggak boleh misalnya ditukar kurma jelek atau buah-buahan yang jelek dengan buah-buahan yang bagus, beda kilogramnya, haram. Ya. Beras yang jelek ditukar sama beras yang bagus, haram hukumnya. Itu disebut dengan riba fadl. Riba nasi'ah yang tadi pinjaman. Ya. Sebagian ada yang mengatakan riba pinjaman, ya, disebutkan itu macam yang lainnya, tapi saya gabungkan saja agar lebih memudahkan kita karena di situ ada penambahan, ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau ada penambahan di pinjaman haram hukumnya. Kullu qardin jara manfaatan fahuwa haram. Setiap pinjaman yang terdapat di dalamnya ada manfaat, haram hukumnya. Utang piutang, ya, kalau dipersyaratkan nanti dapat ini dapat itu, haram hukumnya. Kalau minjemin dapat ini dapat itu, haram hukumnya. Simple itu. Ya. Nanti akan kita bahas di contoh-contoh kasus begitu ya. Kemudian maisir, ya, yang ada sifat gamblingnya, ya, yang ada sifat spekulasinya, ini juga tidak diperbolehkan. Ya, seperti apa? Trading forex, ya. Spekulasinya tinggi banget. Seperti apa? Trading saham yang isinya spekulasi. Kalau trading saham yang isinya jual beli diperbolehkan asalkan sahamnya syariah. Ya, kemudian yang kedua, ya, selain saham itu harus syariah, juga harus terbebas dari transaksi-transaksi yang terlarang. Seperti spekulasi nggak boleh. Kemudian hukum-hukum positif juga harus diaminkan, harus sesuai syariah dan hukum positif. Hukum positif negara ini nggak boleh goreng-goreng saham. Jadi kalau goreng-goreng saham, ya, untuk menaikkan harga saham, ya itu disebut dengan bay'un najash. Nggak boleh, ya, karena dia manipulasi demand, ya, seolah-olah saham ini banyak yang minat padahal nggak ada, ya. Ayo beli, ini banyak nih, akan naik setelah ini, bohong padahal. Itu nggak boleh. Positif dan syariah haram hukumnya. Jadi yang bersifat spekulasi haram, maisir itu haram. Sifatnya itu zero sum game. Ada salah satu pemain yang dapatnya tuh nol, dapatnya tuh kosong, itu tidak diperbolehkan. Seperti apalagi mystery box. Pernah lihat ya di mana? Di mall-mall gitu ya, mystery box. Oh, seneng tuh anak-anak biasanya, bener ya? Nih, papa siapa tahu dapat handphone. Padahal di dalam mystery box itu udah ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungan bisnis. Sama kayak orang buka permainan judi. Mereka udah punya hitung-hitungan bisnis. Saya pasti menang. Saya lagi pengen bohongin orang. Paling yang menang 1-2 orang, yang lainnya pada rugi semuanya. Itu namanya judi. Nah, Islam itu melarang. Islam itu penuh dengan keadilan, ya, menjaga, ya, keamanan keuangan kita. Ya. Beli mystery box, nggak tahu isinya apaan. Siapa tahu dapat yang bagus. Itu judi. Udah diajarin anak kita dengan hal-hal seperti itu. Nah, sekarang lagi rame juga boneka capit. Nah, nggak dapat Pak ya. Padahal udah dihitungannya. Nanti ada satu cengkraman yang dia kuat. Nah, jadi kita ini kadang menilai hal-hal seperti itu tuh mudah untuk kita bisa menilainya itu halal atau haram. Padahal ya, kalau kita lihat itu adalah sebuah bisnis yang sesungguhnya merugikan kita. Ya, tapi saya rela Ustadz, saya ikhlas lillahi ta'ala, saya nggak ada masalah. Rela dalam sesuatu yang diharamkan haram. Zina saya tanya, suka nggak sama mereka berzina satu dengan yang lainnya? Saya rela berzina, misalnya begitu ya. Saya rela, saya nggak apa-apa. Iya, perbuatan itu tuh diharamkan. Mau kamu itu rela atau tidak, ikhlas atau tidak, perbuatan itu diharamkan. Nah, jadi jangan ada kamu, anak saya ikhlas Ustaz, saya nggak apa-apa, saya mah terserah. Ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian gharar, nggak jelas, beli barang nggak jelas.
Ya, kalau kita alhamdulillah sekarang beli online itu jelas tuh. Ya, pertama beli online-nya halal atau haram? Halal. Selama yang diperjualbelikan itu halal. Ana dengar Ustadz bilang tuh beli online halal. Belinya minuman keras. Ya, haram tetap. Ya. Barangnya harus halal dulu. Nah, kemudian karena ini adalah sebuah urf atau sebuah kebiasaan sekarang, ya nggak mungkin kita datang assalamualaikum ke tukang jual beli gitu yang ada di toko Alfamart atau Indomart atau sejenisnya gitu, toko kelontong. Saya ingin membeli ini sebanyak ini, saya terima. Itu kan harus akadnya begitu tuh. Tapi kan kalau sekarang kita diem-dieman aja, paling ditawarin, Pak mau nambah ini Pak mau nambah itu Pak mau nambah ini, bener ya? Itu kita biasanya seperti itu. Nah kalau sudah ada urf di situ, orang udah paham, itu tidak jadi masalah. Nah sekarang jual beli online gimana? Orang udah paham, tapi pertama barangnya harus salah, yang kedua bai' mausufun bidzimmah, harus jelas barangnya, nggak boleh goror, nggak boleh nggak jelas. Kalau nggak jelas gimana? Tidak diperbolehkan. Saya jual handphone, harganya 2 juta, handphone apaan? Pokoknya handphone bagus dah, pokoknya dah, bisa motret. Ya datang-datang batu bata, ya. Banyak kak begitu tuh, dibohongin sama orang. Dan ini satu hal yang terjadi. Kenapa Islam itu melarang hal yang nggak jelas itu diperjualbelikan? Supaya keuangan kita tuh aman. Ya, kenapa riba itu diharamkan? Karena riba merusak ekosistem dunia. Kenapa merusak ekosistem sekarang? Memang kita sulit terlepas dari riba. Kita keluarin dompet aja, di dompet kita semuanya riba, Pak. Bener ya? ATM itu, ATM kita itu banknya, tapi kan bank syariah. Bank syariah ngambil duitnya dari mana? Saya tanya. Dari central bank. Central bank, kalau misalnya kita lihat uang senilai 100.000 itu sebenarnya produksi berapa? Berapa banyak? Hanya 2.000 perak. 2.000 perak, produksi juga 2.000 perak. Artinya uang kita itu sudah riba, tapi ini riba yang dimaafkan. Kan nggak ada lagi. Masa kita mau jualan pakai emas Pak sekarang? Datang ke saya jual pakai atau nggak barter. Zaman sekarang barter apa? Barang kita habis di rumah. Mau beli barang barter aja, mau beli barangnya aja harus pakai uang. Jadi itu riba yang dimaafkan. Ya, turunannya masuk ke arah pinjaman. Nah, pinjaman ini yang berbahaya. Saya merentalkan handphone kembali sama saya. Ya. Ini bentuknya aset, atau saya merentalkan rumah kembali sama saya. Ya. Bentuknya aset. Terjadi pertukaran uang. Lah kalau uang saya rentalkan, kembalinya lebih banyak uang yang didapatkan. Padahal uang itu adalah alat tukar, bukan aset. Uang itu adalah alat tukar, bukan komoditas. Nanti kita akan bahas lebih dalam kalau emas itu gimana gitu ya. Emas itu gimana sekarang? Emas sekarang madhab Imam Malik dan madhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa emas itu sudah menjadi komoditas. Jadi jual beli emas secara taksid atau secara berangsur, secara angsuran itu diperbolehkan. Walaupun sebagian ulama yang lainnya tidak memperbolehkan karena ini adalah bagian dari alat tukar. Setahu saya sekarang alat tukarnya bukan emas. Jadi illah atau keadaan di mana kita mengeluarkan hukum itu penting, Pak. Saya kenapa nggak sholat misalnya? Oh, karena saya seorang perempuan yang mendapatkan uzur karena dia mendapatkan haid. Itu illahnya dia nggak sholat. Kenapa dia nggak sholat? Saya kenapa sholat duduk? Karena saya dapat rukhsah. Oh, pantesan kamu sholatnya duduk. Kenapa sekarang kenapa sekarang emas sudah menjadi komoditas? Karena ilahnya saat ini alat tukarnya itu adalah uang, bukan emas. Nanti kalau udah berubah lagi, orang menjadi alat tukarnya emas, kembali lagi hukumnya menjadi hukum yang awal. Emas menjadi alat tukar. Jadi hukum itu seperti itu. Ingat ya, maisir, gharar, riba. Kalau ini ada transaksi utang piutang, ada
faedah di situ checklist. Oh, berarti nggak boleh. Transaksinya haram. Sesimpel itu. Barang nggak jelas tapi kok dijual. Checklist, cek. Kena, dia berarti haram. Ada keadaan di mana kita tuh rugi, zero sum game, nggak jelas, maisir, terdapat perjudian situ. Checklist haram. Jadi kita dapat checklist di awal-awal kita udah tahu. Tapi kalau kita nggak tahu, wah ini sulit nih. Tanyakan pada fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang lebih paham ya, agar kamu memahami hal tersebut ya yang kamu nggak pahami. Nah, ini saya nggak akan bahas kembali karena sudah pernah dibahas. Ya. Nah, ini fikih terbagi 3 bagian. Yang terakhir kalau nggak salah saya sampai di sini nih. Ya, fikih ibadah. Ya, Anda paham tentang toharoh, ya, tentang bersuci, ya, masuk nanti ke wudu, ya, terus sampai ya kemudian masuk ke zakat, ya, haji, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini fikih ibadah, ya, ibadah. Semuanya berkaitan sama vertikal, hal yang vertikal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang belum haji, niatkan dari sekarang haji, ya, karena termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang kelima setahu saya haji, bukan beli mobil, Pak ya. Jadi, kalau beli mobil itu bukan rukun Islam. Jadi kalau beli mobil duluan dibandingkan berhaji berarti kita mendahulukan rukun Islam yang nggak jelas tuh. Rukun Islam beli mobil itu bukan rukun Islam. Nah, ini sering diremehkan. Anda kalau sudah niat langsung daftar haji. Ini sekarang daftar haji insya Allah dibuka terus ya. Dan insya Allah lama-kelamaan tahunnya itu akan menurun. Karena ada perluasan terus di Masjidil Haram. Insya Allah akan menampung jauh lebih banyak. Daftar dari sekarang. Daftarnya kita itu sudah lepas. Bara'atun 'anil zimmah. Kita udah lepas daripada kewajiban. Ini hal daftar dulu. Ya, supaya kita nanti nggak ditanyakan di akhirat nanti. Oh, kamu kenapa udah umur sekian masih belum daftar haji? Oh, jangan dengar 20-25 tahun masih lama. Wah, ya, harus daftar dari sekarang. Allah kasih permudahan untuk kita kalau kita udah daftar. Saya ini punya testimoni saya tuh seperti ini. Saya dulu di Arafah, saya haji beberapa kali karena saya kuliah di sana kan. Saya berdoa di Arafah itu tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Ini testimoni ya, biar menyemangati kita karena dia masuk fikih ibadah. Ya. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Sampai saat ini saya menikmati doa yang saya panjatkan di Arafah. Ya. Jadi ayo, ya, tapi jangan datang ke sana hanya untuk memanjatkan doa yang kita inginkan. Pokoknya saya ke sana pengen beli rumah. Ya udah, niatnya kita adalah beli rumah doang, bukan berhaji. Perbaiki niat kita. Ya kita ikhlas lillahi ta'ala, doa itu adalah side dish ya. Adalah ya kurang lebih hal yang tambahan lainnya lah, tambahan supaya kita semakin semangat. Ya doa apa saja. Ya, kesuksesan dunia apalagi akhirat. Yang kedua, fikih muamalah. Nah, fikih muamalah ini adalah fikih yang paling banyak terjadi di kebanyakan manusia. Kita bangun tidur ngapain, Pak? Ya, cek handphone, tagihan. Benar ya? Tagihan mana yang belum dibayar, ya? Tagihan mana yang udah dibayar, ya, ngelihat bank account berapa duit, apakah gaji udah masuk. Kita kerja buat mendapatkan ya imbalan gaji setiap akhir bulan. Dari akhir bulan itu turunannya apa? Anak sekolah, anak sunat, anak ini dan lain sebagainya, pindah sekolah, bayar listrik, bayar air, ya, cicilan mobil, motor, semuanya kita cicil. Ya. Nah ini termasuk dalam fikih muamalah. Jadi kalau kita ngelihat, ya kalau kita pengen hidup enak gimana Pak? Kita pengen hidup nyaman gimana? Ya, transaksi yang kita lakukan itu harus halal. Anda sekarang ngambil pinjaman ya ke salah satu bank konvensional. Saya nggak katakan bank itu apa. Ya, kreditnya rendah, rate-nya rendah. 4, sekian persen misalnya. Ustaz kalau di bank syariah sampai 8%. Rate-nya sampai 8%. Di sini cuma 5% Ustaz. Iya, tapi 2 tahun pertama, setelah itu floating. Bisa naik, bisa tinggi. Ya bisa naik, bisa turun. Ya. Pertama, keadaan kita ya, menyicil tadi itu
nggak jelas angka di awalnya berapa. Sebenarnya berapa sih harga mobil ini misalnya? Sebenarnya berapa sih harga motor ini tuh berapa sih? Kan nggak jelas. Tapi kalau Islam beda. Islam, ya, saya beli misalnya, atau mobil ini saya beli seharga kalau cash 200 juta. Kalau tidak cash harganya 250 juta. Halal atau haram? Saya tanya. Halal atau haram? Halal. Ya. Karena ada kejelasan angka di awal. Ya. Angkanya harus jelas. Berapa saya belinya? Saya beli secara taksid atau secara angsuran sebanyak ya misalnya 48 kali atau 50 kali atau sekian kali 250 juta. Dari 250 juta itu dibagi per bulan berapa? Muncul angka sekian. Menyebabkan hutang piutang atau tidak, saya tanya? Menyebabkan hutang piutang. Kalau dia nggak bisa bayar gimana? Dia nggak bisa bayar nih, utangnya dia. Kan menyebabkan hutang piutang. Kalau dia nggak bisa bayar gimana hukumnya? Fanathiratun ila maisarah. Kapan dia bisanya? Katanya Al-Quran disebutkan. Lihat kapan bisanya. Oh bisanya sekian. Oh nanti. Ngambil jaminan boleh atau tidak? Boleh. Udah ada fatwanya. Ya, ambil jaminan diperbolehkan. Jaminannya apa? Misalnya jaminannya adalah back to back ya, sesuai sama angkanya misalnya. Atau jaminannya itu aset. Ya, asetnya itu sendiri misalnya. Ya, kalau asetnya itu sendiri artinya hissahnya dia atau bagian yang sudah dia beli itu akan dijual oleh bank kalau sudah kalau belum dilunaskan. Jadi makanya bank itu biasanya megang kalau kendaraan bermotor itu BPKB-nya. Ya, kalau rumah atau apa yang dipegang surat-suratnya. Jadi bagian itu yang dijual oleh bank. Yang kepunyaan bank tadi itu yang dijualkan. Ya, nanti sisanya diberikan sama kita. Jadi nah itu jaminannya. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa diperbolehkan memegang jaminan? Untuk supaya serius bayar angsurannya. Nanti kalau udah lepas, wah Ustadz ini kan ta'awun Ustadz ya. Apa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Masyaallah, luar biasa ya. Utang piutang cuman yang lain satunya rugi. Nah, untuk menyemangati mereka membayar angsuran tadi pakai yang namanya jaminan. Nah kalau misalnya dia nggak bisa bayar, ya, kemudian ada dendanya, denda ini dipermasalahkan. Betul, saya setuju dipermasalahkan. Walaupun sudah ada fatwanya dan fatwanya itu mengatakan bahwasannya denda tadi diperbolehkan sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, matlul ghani zulmun, menunda-nunda pembayaran padahal ia mampu itu adalah sebuah hal yang zalim. Ya, matlul ghani zulmun, menunda-nunda pembayaran padahal ia mampu itu adalah sebuah kezaliman. Nah sekarang case-nya, dan uang yang tadi diberikan, denda tadi dimasukkan ke dalam dana sosial, jadi nggak dimasukkan ke dalam keuntungan bank tadi. Tapi sekarang yang terjadi saat ini nih Pak, ini terjadi karena saya pernah di bank. Saya di bank 3,5 tahun ya. Dan saya ngurusin akad, saya tahu lah. Jadi kalau orang ngejudge saya belum pernah di bank, saya pernah di bank. Saya jadi praktisi, pernah saya jadi akademisi, iya. Ya, saat ini kami menyelesaikan doktoral di Universitas Trisakti, Jakarta. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan selesai. Jadi yang saya lihat, ya, uang yang tadi diambil dari denda itu dibuat pengembangan untuk memajukan bank tadi, seolah-olah jadi biaya marketing. Ini nggak boleh, menurut saya. Silahkan kalau nanti ada yang mau kritik saya nggak ada masalah. Karena saya kurang setuju. Kalau orang menggunakan, karena biaya marketing itu besar, Pak. Biaya marketing itu besar, tinggi sekali. Ya, kalau Anda punya bisnis, biaya marketing Anda tuh bisa sampai 70% agar bisnis Anda terus berkembang. Nah ini menurut saya, karena saya ada di perbankan, saya lihat ini tuh memakai untuk biaya marketing. Brand strengthening namanya, penguatan brand. Kalau Anda pernah di corporate, Anda akan tahu yang namanya brand strengthening, penguatan brand. Penguatan brand itu termasuk daripada marketing untuk menguatkan. Sekarang kalau Anda ngelihat centang
tanda centang gitu. Di otak Anda apa? Produk Nike. Ya. Itu namanya kekuatan brand. Ada huruf M di satu restoran. Asosiasi kepala kita kemana? McD. Itu namanya penguatan brand. Sama seperti nantinya ada satu bank syariah. Otak kita udah langsung aja ke salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Ini dipakai untuk untuk penguatan brand tadi. Menurut saya ya, wallahu alam, mungkin saya bisa ditentang, tapi menurut saya kurang setuju. Ya, kalau Anda ingin masuk ke dalam brand strengthening, nggak pakai uang dari dana sosial dong harusnya. Dana sosial diperuntukkan untuk mereka, ya, untuk tanpa harus pakai ada embel-embel brand di situ. Ya, enak banget dong, dia dapat 2 kali. Oh. Ya, nah ini yang belum dibahas, wallahu alam. Ya, itu bisa dijadikan kalau Anda mungkin S1, S2 itu bisa dijadikan judul. Ya. Boleh nggak sih dana CSR dipakai untuk strategi marketing? Ya, itu boleh itu rame tuh. Silahkan nanti dipikirkan lah ya. Yang ketiga, fikih jinayah. Fikih jinayah itu fikih pidana. Nah, fikih pidana itu seperti apa? Ya, di Indonesia yang dipakai adalah perdata, Pak, bukan pidana. Di Indonesia orang kalau kalau nyuri nggak dipotong tangan. Ya, kalau nyuri dimasukin penjara. Fikih jinayah ya mengatur bahwasannya orang yang mencuri itu dipotong tangan. Ya. Orang yang kemudian melakukan perzinahan kalau dia belum nikah dicambuk. Kalau dia sudah menikah dirajam. Ya, zani muhsan wa zani ghairu muhsan. Dan lain sebagainya. Orang yang dihukumi LGBT, liwat, ada buktinya macam-macam hukumannya. Itu namanya hukuman pidana. Dan ini telah diatur dalam Islam. Nah, itu kalau negaranya menganut sistem negara ya dengan pidana Islam, silahkan saja. Seperti yang terjadi di Kingdom of Saudi Arabia ya. Saudi Arabia pakai pidana Islam yang ngebunuh, kalau dia nggak bisa bayar diat ya, sekian banyak, dia di kisos, dibunuh juga ya, dengan persyaratan yang cukup ketat. Nah, ini diatur di fikih jinayah. Kita nggak akan masuk ke fikih jinayah karena ini adalah fikih muamalah. Nah, saya punya kaidah dasar, atau kita semua atau dunia ya fikih muamalah punya punya kaidah dasar. Kaidahnya adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah illa an yadulla dalil ala tahrimiha. Asalnya muamalah itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang mengharamkan. Beda sama ibadah. Ibadah apa? Al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadulla dalil ala ibahatiha. Asalnya ibadah, asalnya nih sembahyang nih, kita menyembah itu asalnya itu adalah haram sampai ada dalil yang mengatakan itu adalah halal. Makanya katanya Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti aku salat. Jadi salat itu nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Duhur 5 rakaat, 6 rakaat. Nah, itu lain lagi tuh. Itu tidak diperbolehkan. Nah, beda dengan muamalah. Muamalah itu jauh lebih fleksibel. Kalau bahasa Arabnya al-muruna. Ya, itu jauh lebih fleksibel. Kita fleksibel dalam menentukan keadaan. Ini keadaan seperti ini apa hukumnya? Nah, ini akad-akad dalam muamalah. Nah, ini akad-akad dalam muamalah. Ya, yang pertama kalau transaksinya itu tabarru artinya apa? Ya, non komersil. Tabarru, qard, wakaf, infak, sedekah, hadiah. Qard apa? Pinjaman. Pinjaman ini bukan akad komersil. Jadi kalau ada pinjaman yang dikomersilkan halal atau haram? Haram, kita semua sepakat. Kalau ada pinjaman yang dikomersilkan itu hukumnya haram. Anda pengen anak Anda sunatan misalnya, ya nggak ada duit, pinjam sama bank, halal atau haram? Ya, haram. Karena apa? Minjem uang sama bank, dikembalikan pasti biayanya lebih besar. Pinjam 10 juta, balikin 12 juta dalam kurun waktu 6 bulan, haram. Walaupun ya saya tadi bilang ya bayar angsuran diperbolehkan kalau ada asetnya. Aset ini adalah sebuah hal yang membedakan antara transaksi kita tuh halal atau haram. Itu aset.
Kalau nggak ada aset, hanya uang saja, haram. Ya, uang itu dibuat alat tukar saja, nggak boleh diperjualbelikan. Ustadz, kalau misalnya teman saya minjem uang ke saya, terus dibalikin sama dia lebih, halal atau haram saya tanya? Boleh atau tidak? Boleh. Nah, kenapa boleh? Ya, karena nggak dipersyaratkan di awal. Ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka yang mengembalikan secara ya lebih, atau mereka yang berbesar hati misalnya, mengembalikan dilebihin dikit, ya. Tapi tidak diakatkan di awal, justru itu adalah sebuah kebaikan. Tapi kalau kita ngomong di awal, nanti kalau saya pinjam sekian, saya balikin sekian, kan orang jadi pengen minjemin, benar nggak? Balik sekian nih, lumayan nih, uang saya daripada nganggur, mendingan saya pinjemin aja. Itu kan di otak kita begitu tuh Pak. Dan pemikiran seperti ini pemikiran yang nggak pintar. Kenapa banyak orang bisnis itu rugi, ya kan, naik turun. Karena dia berpikir bukan cuma minjemin uang aja. Mau enak banget, punya duit ya kan dari gaji yang kita dapatkan, kemudian kita nggak usah mikir ini merusak ekosistem Pak. Harus ada orang ya yang harus kita memikirkan. Kalau kita itu punya bisnis, ya pasti rugi, ada untung, rugi, untung yang banyak, rugi kadang yang banyak. Ini sebuah hal yang normal, natural. Tapi kalau kita pinjemin, itu yang lain halnya. Wakaf, ini juga bentuk akad tabarru' atau akad non komersil. Infak, sedekah, hadiah dan lain sebagainya. Hibah juga akad. Hibah itu pemberian, itu juga akad non komersil. Nah, kalau akad tijarah banyak ya, ada mudharabah, ada musyarakah, ada bai'us salam, ya, ada murabahah, ada ijarah, ada wadi'ah, ya. Dan wadi'ah ini bisnisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadi'ah adalah bisnisnya Rasul. Rasul dulu dititipin sama kaum Yahudi, benar nggak? Pernah dengar nggak tuh kisahnya? Disebut dengan Al-Amin. Ada biayanya Pak, nitipin barang berharga. Ya. Nah, ini salah satu bisnisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jasa, bisnis jasa. Yang boleh dikomersilkan. Nah, ini hukum jual beli PO. Ini saya buat nih. PO ini apa sih hukumnya? Kita bagi dulu Pak, ya. Hukum jual beli PO, penjualan dengan sistem PO itu diperbolehkan dalam Islam dengan catatan memenuhi rukun dan syaratnya, ya. Yang pertama, ya, menggunakan akad salam atau akad ijarah. Akad salam itu bayarnya sekarang, Pak. Bayarnya sekarang, tapi nanti dapatnya. Kayak sekarang saya ngomong sama petani, saya bilang, nih kalau Bapak pernah di kampung gitu ya, ngomong sama petaninya, saya bayarin ininya nih, sawahnya semuanya dari sekarang. Padahal belum tumbuh, misalnya, belum selesai. Ya, nanti kalau udah udah panen, kasih ke saya. Jadi dia hitung tuh totalnya berapa, ya. Nanti baru dibayarkan. Biasanya lebih murah. Ya. Ini diperbolehkan. Ya. Seperti kita PO, ya. Pre-order, barangnya belum jadi, ya. Barangnya belum selesai, tapi kita udah jelas tuh mau sufun bidzimmah. Nanti akan ini. Biasanya lebih murah, bener ya? Ya. Akadnya itu pakai akad salam. Ya, sistem pembelian barang yang memesan dan membayar terlebih dahulu di awal dengan masa tenggang waktu, tunggu estimasi kedatangan barang. Ya, syarat PO itu barangnya harus halal. Jadi nggak boleh tuh PO minuman keras, PO rokok, ya dari luar negeri PO rokok, ya. Ya, apalagi macam-macam ya. Jelas spesifikasinya agar terhindar dari gharar. Ya. Nah, ini ada fatwa di SN MUI nomor 5, ya, di dalamnya ada tentang bai'us salam, ya. Bukan assalamualaikum ya, bai'us salam, ya. Sin lam mim. Kalau assalam itu sin lam alif lam. Bedakan antara salam sama assalam, beda. Ya. Menjelaskan ketentuan akad salam, ya. Bahwasannya alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya. Alat bayarnya itu harus jelas. Mau bayar pakai apa? Berupa barang, uang, ya, maupun manfaat, ya. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Ya. Kalau terlambat pun harus ada kompensasi. Ya, kecuali kalau dia tidak
menghiraukan, tidak ada masalah, ya itu nggak ada masalah. Itu disebut dengan khiyar. Ya, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ya, jelas hadisnya. Ya, khiyar itu ada macam-macam. Ya, saya tadi mau bawa bukunya, cuman kalau saya bawa bukunya, ya kita semua butuh waktu. Jadi saya harus peras ilmu yang kurang lebih bisa saya berikan agar kita bisa memahami lebih mudah. Ya, khiyar itu adalah salah satu keadaan option, kurang lebih option yang bisa kita ambil kalau kita itu tidak setuju. Misalnya harganya kemahalan, boleh kita balikin. Ini harganya mahal, nggak biasa. Atau ada cacatnya, boleh kita balikin. Itu disebut dengan khiyar. Kita alhamdulillah perlindungan konsumen di Indonesia alhamdulillah sudah ada lah, sudah jelas. Kan kalau Anda beli secara online, apakah barang sudah sesuai dengan pesanan? Ada cacatnya atau tidak? Itu sebenarnya udah termasuk khiyar disebut. Kalau ada cacatnya, ajukan komplain. Nah, itu khiyar. Itu diperbolehkan. Nah, ini jual beli menggunakan sistem DP. Ya, ini cukup masyhur di tengah-tengah kita ya. Sistem DP ini masyhur di tengah-tengah kita. Ada dua pendapat. DP tahu semua ya, panjer ya. Kalau dia setuju, uang panjer tadi adalah bagian dari harga jual yang diberikan oleh penjual. Kalau misalnya nggak jadi sampai waktu yang tertentu, jadi miliknya si penjual ya. Kurang lebih seperti itu ya, paham ya? Kenapa kok ada perbedaan? Kenapa kok seperti itu ya? Nanti kita akan bahas. Nah, ini ternyata menurut pendapat mayoritas ulama. Ini belum saya selesai bicara di sini ya. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Ya, termasuk kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah mengatakan bahwasannya para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli menggunakan sistem down payment. Ya. Imam Malik atau madhab Malikiyah atau madhab Syafi'iyah mengatakan tidak sah. Ya, karena adanya hadis dan karena terdapat syarat fasad dan gharar di sini. Ya. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain memakan harta orang lain dengan batil. Ya. Ya'kuluna amwalahum bil batil. Ya, itu yang tidak diperbolehkan. Demikian juga ashabur ra'i madhab Hanifiyah dan juga ulama di kalangan madhab Hanafiyah menyatakan ini tidak sah. Ya, jenis jual beli semacam ini termasuk memakan harta orang lain secara batil karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya. Ya. Sedangkan memakan harta orang lain itu hukumnya haram sesuai dengan firman Allah ayat An-Nisa ayat 29. Belum selesai Pak ya. Ini jangan dikomplain dulu saya. Ya, menurut Imam Al-Qurtubi di antara ini saya 2 menit lagi saya selesaikan. Di antara bentuk memakan harta orang lain dengan batil adalah jual beli dengan uang muka. Ya, jual beli ini tidak benar dan tidak boleh menurut sejumlah ahli fikih dan ahli Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah, ya, Jeddah, Taif. Itu disebut dengan Hijaz dulu. 4 kota itu disebut dengan Hijaz. Karena termasuk jual beli perjudian, gharar, spekulatif dan makan harta orang lain dengan batil tanpa pengganti dan hadiah pemberian, dan itu jelas batil menurut ijma. Nah, ini pendapat kedua dan ini dirajihkan. Ini yang betul ya. Pendapat kedua mengatakan bahwa jual beli urbun itu sah dan boleh-boleh saja. Inilah pendapat Ibnu Umar dan Imam Ahmad ibn Hanbal maksudnya ya. Mereka menganggap bahwasannya ketidakjelasan yang ada bukanlah ketidakjelasan yang membuat cacatnya transaksi. Ya. Alasan lain, pembeli jika ia memberi syarat khiyar untuk dirinya atau memutuskan jadi atau tidaknya membeli selama sehari atau 2 hari itu boleh. Maka jual beli urbun atau jual beli dengan menggunakan sistem DP ini ketika disyaratkan oleh penjual itu pun boleh. Karena penjual tadi Pak, dia itu akan kehilangan momentum kalau dia nggak pakai orang yang mensecure barangnya dia dibeli atau tidak. Ya. Aturannya dia bisa dapetin pembeli lain, tapi karena sudah ada yang oke duluan, naruh duit, ya panjer, jadi semuanya diuntungkan, nggak ada yang dirugikan. Dan ini fatwa Dewan Syariah MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ya memperbolehkan urbun ya, meskipun fatwa ini berkaitan dengan jual beli murabahah. Jadi fatwa nomor 13 DSN MUI itu tuh
Dijelaskan di situ tentang bai'ul urbun. Ya, walaupun fatwa ini adalah fatwa tentang jual beli atau murabahah. Dan fatwa yang kedua adalah fatwa Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta Arab Saudi, ya, nomor 9388. Intinya jual beli menggunakan DP itu diperbolehkan, ya. Asalkan tadi itu ya, yang di DP-in barangnya harus halal, ya. Kalau mendp tempat minuman keras ya itu nggak boleh, tempat judi ya nggak boleh. Nah, ini promo tebus murah, mau dilanjutkan atau bagaimana? Silahkan Tamir, saya ngikut aja. Saya ngikut. Kalau mau dilanjutkan kita selesaikan, tapi kalau tidak pun tidak masalah. Masih ada 1 kali, saya pertemuan apa 2 kali sih? 2 kali ya? Oke. Kita cukupkan. Oh, oke. Boleh, terserah, yang mana aja. Assalamualaikum. Ya, bai'us salam ya, dengan bai'us salam maksudnya ya. Ya, istilahnya kan tadi dicontohkan sawah, kemudian bayar dulu dan hasilnya nanti atau kemarin lagi karena terus Ya, jadi gini, kan petani itu biasanya tahu Pak berapa banyak hasilnya. Memang kita betul tidak diperbolehkan menjual barang yang belum ada, ya. Tapi karena ini sifatnya adalah bai'us salam itu ya, barangnya sudah dipesan terlebih dahulu. Kalau dalam bahasa lain istisna, dibuat. Kayak misalnya Anda buat rumahnya belum jelas, tapi Anda sudah bayar duluan. Rumahnya belum ada, tapi udah jelas akan dibangun rumah. Boleh atau tidak? Ya, disebut dengan istisna. Dibayar, tapi uang rumahnya belum ada. Biasanya jauh lebih murah. Ya. Ini diperbolehkan asalkan ya kredibilitasnya sudah diketahui, ya, dan tahu seperti apa bentuk rumahnya nanti. Ya, sudah jelas bentuknya seperti ini, nanti seperti ini, dan ketentuannya seperti ini. Ya. Bai'us salam juga sama. Ya, ada hadis yang mengatakan ya tidak boleh menjual qabla buduwi salahiha. Nggak boleh menjual sebelum terlihat barangnya tadi. Tapi karena ini membantu petani, sifatnya membantu petani, dia nggak punya uang, Pak. Dia nggak punya uang. Gimana caranya dia mendapatkan uang? Ya, caranya dia memberikan spesifikasi kepada mereka. Seperti tadi handphone, seperti apalagi hal-hal lainnya yang sifatnya itu dirakit terlebih dahulu. Nah, ini diperbolehkan. Sifatnya membantu. Daripada dia ngambil pinjaman, ya, daripada dia ambil barang riba, kita sebagai ya umat Islam, nah itu sifatnya membantu untuk memberikan kemudahan buat dia mendapatkan akses terhadap harta yang akan dimilikinya. Nah, ini diperbolehkan. Kurang lebih seperti itu. Dari pertanyaan, mungkin tidak bisa tanya kalau dulu kan kita pernah juga masih kecil ngaji, kemudian yang dijual misalnya ada satu pohon rambutan, saya jual pohon rambutan ini yang ada sekian pohon mangga, dan kita nggak tahu aja. Iya betul, itu nggak boleh. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada kesepakatan, kalau misalnya nih sudah muncul kuning-kuning di mangga, boleh dijual. Ya, boleh dijual. Tapi kalau misalnya kita mau beli mangga sepet, boleh nggak? Boleh nggak? Kita mau beli mangga yang belum jadi, boleh nggak saya tanya? Boleh nggak?
boleh. Ya, nggak ada masalah. Jadi macam-macam. Tapi kalau dia berbohong, nah itu nggak boleh. Jadi Islam itu tadi tuh Pak ya, harus menjelaskan dulu. Jelaskan bahwasannya barang belum jadi, ini begini, harganya sekian. Dan itu diterima. Ya, harus paham dulu dari awal. Tapi kalau dia jual, ini pokoknya udah matang, padahal belum matang. Nah itu nggak boleh. Hadisnya jelas. Ya. Kurang lebih seperti itu. Boleh nggak beli mangga orang di mana? Jangan-jangan petani kumpulin mangga sepet nggak? Ini haram hukumnya. Kita mau beli mangga yang asam kan? Ada macam-macam. Ada sama seperti kurma. Ya, kurma ada orang jual kurma rutop itu belum jadi Pak. Boleh nggak kita beli? Boleh, tapi kita tahu barangnya. Jadi harus diketahui, makanya saya bilang bai'un mausufun bidzimmah, harus jelas barangnya. Kurang lebih seperti itu. Allah taala alam. Ya. Oke. Marilah sama-sama kita tutup kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa li'afwa 'inda al-hisab والنجاة من العذاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.